Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lutfi Asungkar dari kelas HKI 5F, NIM 192121180. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang zina, yaitu yang pertama surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menegaskan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya, sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu. Sesungguhnya ia yakin zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Sementara ulama menggarisbawahi bahwa membunuh anak karena takut miskin merupakan tanda prasangka buruk kepada Allah, sedangkan membunuhnya karena khawatir mereka berzina adalah upaya membinasakan keturunan. Yang pertama bertentangan dengan pengagungan Allah dan yang kedua merupakan pertanda ketiadaan kasih sayang. Yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina fahisyata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'duhuma fa'in tabaw wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Yang artinya, dan para wanita yang mendatangi perbuatan yang sangat keji dari wanita-wanita kamu, maka hendaklah kamu mempersaksikan atas mereka 4 orang saksi laki-laki di antara kamu. Lalu apabila mereka telah memberi persaksian, maka tahanlah mereka dalam rumah sampai maut menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi buat mereka jalan atau penyelesaian. Dan terhadap 2 orang pria yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka jatuhilah hukuman kepada keduanya. Lalu jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa terhadap para wanita, wahai kaum muslimin yang mendatangi, yakni yang mengerjakan perbuatan sangat keji, yakni berzina atau lesbian, dari wanita-wanita kamu, yakni istri-istri atau menikah atau belum, maka hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu 4 orang saksi lelaki dan antara kamu, wahai kaum muslimin, mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar menyaksikan wanita-wanita itu melakukan perbuatan yang dimaksud. Lalu apabila mereka telah memberi persaksian dan kesaksian kepada mereka dapat diterima, maka wahai penguasa, tahanlah mereka, yakni wanita-wanita itu dalam rumah, yakni penjarakan mereka atau lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan kejinya sampai mau datang menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka apabila dengan pernikahan atau ketetapan hukum baru. Dan terhadap 2 orang pria yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, berzina atau homoseksual, dan dibuktikan pula dengan 4 orang saksi seperti yang disebutkan sebelum ini, maka wahai yang memiliki wewenang menjatuhkan saksi, jatuhilah hukuman kepada keduanya, apakah dengan cemoohan atau cambuk. Lalu jika keduanya bertaubat, yakni menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan kejinya, dan perbaiki diri dengan jalan beramal soleh dalam waktu yang cukup sehingga dia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar, maka biarkanlah mereka, jangan lagi cemoohkan dia. Sesungguhnya Allah selalu Maha Penerima Taubat bagi yang benar-benar bertaubat lagi Maha Penyayang. Karena itu teladanilah Allah dalam segala sifatnya, termasuk sifat menerima kembali orang yang bersalah dan menyayanginya. Yang ketiga yaitu surat Al-An'am ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim.
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون, yang artinya katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan kamu atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya, dan kepada kedua orang tua melakukan kebaktian, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasarkan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkannya kepada kamu supaya kamu memahaminya. Ayat ini menjelaskan bahwa membatalkan prinsip-prinsip kepercayaan kaum musyrikin dan sebagian dari rincian pengamalan agama mereka, kini tiba saatnya diterangkan kepada mereka prinsip-prinsip ajaran Islam dan beberapa rinciannya. Karena itu, ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah, hina yang tercermin pada kejahatan moral dan perhambaan kepada selain Allah, menuju ketinggian derajat dan keluhuran budi pekerti. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, marilah mereka menuju kepadaku, beranjak meninggalkan kemusyrikan dan kebodohan menuju ketinggian dan keluhuran budi dengan mendengar dan memperkenakan apa yang kubacakan, yakni kusampaikan kepada kamu sebagian dari apa yang diharamkan, yakni dilarang oleh Tuhan pemelihara dan pembimbing kamu atas kamu, yaitu yang pertama dan paling utama adalah janganlah kamu persekutuan sesuatu dengannya, sesuatu dan sedikit persekutuannya. Yang kedua yaitu setelah menyebut kausa prima, penyebab dari segala sebab, wujud dan sumber segala nikmat, disebutnya penyebab perantara yang berperanan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib disyukuri, yakni ibu bapak, karena itu disusulkan dan dirangkaikannya perintah pertama itu dengan perintah ini dalam mengenal larangan mendurhakai mereka. Yang ketiga yaitu setelah menyebut sebab perantara keberadaan manusia di pantas bumi, dilanjutkannya dengan pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan itu, yakni dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu, bukan kamu memberi rezeki, tapi kamilah sumbernya. Kami akan beri, yakni menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak saat ini, dan juga kami akan siapkan kepada mereka. Yang penting adalah kamu berusaha mendapatkannya. Yang keempat yaitu dari janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, seperti membunuh, berzina, baik yang nampak diantaranya, yakni yang kamu lakukan secara terang-terangan, maupun yang tersembunyi, seperti memiliki pasangan simpanan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah. Yang kelima yaitu disebut secara khusus satu contoh yang amat buruk dari kekejian itu, yakni dan janganlah kamu membunuh jiwa yang memang diharamkan Allah membunuhnya kecuali berdasar sesuatu sebab yang benar, yakni berdasarkan ketetapan hukum yang jelas. Demikian itu yang diperintahkannya, yakni oleh Tuhan dan nalar yang sehat kepada kamu supaya kamu memahami dan menghindari larangan-larangan itu. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Furqan ayat 68 dan 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la taqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la taznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu adzabu yawmal qiyamati wa yahlud fihi
bihi muhana, yang artinya dan orang-orang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan itu, niscaya dia menemukan dosanya. Diciptagandakan untuknya siksa pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terbina. Ayat ini dijelaskan bahwa telah menyebut sifat-sifat terpuji mereka dalam hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ketaatan serta sikap modernisasi mereka. Kini diuraikan keterhindaran mereka dari pokok-pokok kedurhakaan. Ayat di atas menggambarkan sifat ibad ar-Rahman yang kelima yang memurnikan tauhid, serta yang keenam yaitu tidak melakukan penganiayaan yang berupa pembunuhan dengan mencabut jiwa manusia, serta yang ketujuh tidak juga membunuh secara moral dengan melakukan perzinaan dan pelecehan seksual, tetapi mereka mencukupkan diri dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan yang sah semata-mata. Ayat di atas menyatakan, dan di samping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, yang tidak menyembah dan bermohon kepada Tuhan yang lain bersama Allah, baik secara terang-terangan dalam bentuk menyekutukannya maupun dalam bentuk tersembunyi, dalam bentuk pamrih dan tidak tulus kepadanya. Dan di samping itu, mereka juga tidak membunuh jiwa manusia yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan hak, yaitu sebab yang dibenarkan Allah, misalnya dalam bentuk membela nyawa, kisos atau peperangan menegakkan kebenaran, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa yang sangat jauh keburukannya itu, niscaya dia menemukan balasan dosanya. Balasan yang diterimanya itu berupa dilipat gandakan untuknya siksa pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya, yakni dalam siksa itu dalam keadaan terbina. Penggalan pertama ayat ini berbicara tentang syirik. Dalam konteks ini, Tobai mengangkat satu masalah yang agaknya menurut ulama ini secara sepintas tidak sejalan dengan kepercayaan kaum musyrikin Mekah yang dibicarakan ayat di atas. Ini karena mereka pada prinsipnya tidaklah membenarkan beribadah dan berdoa kepada Allah, baik untuknya sendiri maupun bersama Tuhan-Tuhan mereka sembah. Mereka hanya membenarkan doa dan ibadah kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang mereka jadikan perantara antara diri mereka dengan Allah. Nah, jika demikian kepercayaan mereka, maka pada hakikatnya mereka tidak mempersekutukan Allah, tetapi mereka menyembah dan berdoa kepada selain Allah. Nah, jika demikian halnya, mengapa ayat 69 di atas menyindir melalui pensifatan ibad ar-Rahman bahwa hamba-hamba yang terpuji itu la yad'una ma'allah, tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, seperti kaum musyrikin mereka. Padahal kaum musyrikin Mekah tidak demikian. Untuk menyelesaikan hal ini, ulama beraliran Syiah itu mengemukakan 3 kemungkinan makna bagi firman Allah itu. Yang pertama yaitu ia sebagai isyarat bahwa fitrah dan naluri suci manusia hanya mengaruh pada beribadah dan berdoa kepada Allah semata-mata, dan dengan demikian walau seseorang hanya berdoa dan beribadah kepada Tuhan selain Allah dan secara lahiriah tidak kepada Allah, namun pada hakikatnya dia telah mempersekutukan Allah, karena secara naluriah dan fitriah dia pun berdoa kepada Yang Maha Esa itu. Demikian lebih kurang kemungkinan pertama, mempersekutukan Allah, karena secara naluriah dan fitriah dia pun berdoa kepada Yang Maha Esa itu. Demikian lebih kurang kemungkinan pertama yang dikemukakan Tobai. Kemungkinan kedua adalah memahami penggalan ayat-ayat itu sebagai kecaman kepada sementara kaum musyrikin yang percaya bahwa berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah hanya bermanfaat jika doa itu dipanjatkan di daratan. Adapun di laut atau ombak dan gelombang atau angin, maka doa hanya bermanfaat jika arahkan kepada Allah semata. Dengan demikian mereka sebenarnya mempersekutukan Allah. Kemungkinan ketiga adalah bahwa wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keniscayaan yang hak dan mantap, baik ada selainnya yang diharapkan bantuannya maupun tidak. Baik ada yang beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain
maupun tidak. Karena itu di sini walau kaum musyrikin itu beribadah kepada Tuhan-Tuhannya yang lain bukan kepada Allah, namun wujud Allah adalah sesuatu yang pasti. Namun dengan demikian apa yang dilakukan kaum musyrikin itu sama dengan syirik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.